Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka saat ini Roma 5. Roma 5 ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah hasil percaya kepada Kristus. Hasil percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua dapat mengetahui hasil seorang percaya kepada Kristus. Ada hasilnya di dalam hidupnya. Sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Roma 5. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hasil yang paling mencolok, hasil yang paling bisa dirasakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Itu hasil yang paling mencolok. Setiap saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah Bapa, ada hasil, yaitu hidup damai. Tidak ada kedamaian di luar Kristus. Mengapa saudara? Karena pembenaran. Allah memberikan pembenaran kepada kita. Kita dibenarkan karena iman. Dan itu kasih karunia. Sehingga ciri orang yang hidup dalam Kristus, dia hidup damai. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki kedamaian, ketenangan hidup kita, karena kita dibenarkan, karena kita dilayakkan, karena kita diampuni, karena kita dimerdekakan, maka kita hidup dalam damai sejahtera Allah yang luar biasa. Dan itu terpancar di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya memiliki teman. Dia seorang penginjil, juga bisnismen. Teman saya ini bukan dari aliran karismatik. Bukan dari gereja yang berbahasa roh. Dengan musik yang sebagaimana kita punyai. Teman saya dari gereja Injili. Dan menjadi pengajar tentang bagaimana seseorang bisa
memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat buah dari hidupnya itu apa? Damai. Orangnya selalu riang. Orangnya selalu semangat. Ketika kita bertemu selalu kita ini connect. Ngomongnya itu selalu berapi-api. Karena fokusnya jiwa-jiwa. Karena merasakan damai dari Allah. Dan dia rindu membagikan damai ini kepada orang lain supaya orang lain mengenal Kristus. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, padahal saya sudah mengenal lama sekali, kira-kira tahun 99. Sampai hari ini hidup dalam damai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami damai dengan Allah, maka hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Pembenaran itu karena kita didamaikan dengan Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan. Natal ini melambangkan damai. Suasana Natal di seluruh dunia adalah suasana damai dan sukacita. Hari besar di seluruh dunia yang memberikan suasana damai dan sukacita hanya Natal. Ketika kita memperingati datangnya Juru Selamat, datangnya Juru Damai, datangnya Penebus, Yesus Kristus Tuhan, memberikan damai dan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita cek hati kita. Apakah kita hidup dalam damai? Saudara, kalau orang hidup dalam damai, orang ini tahan uji. Orang ini tekun. Orang ini punya pengharapan. Minta maaf Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pelayanan. Kita sibuk dengan yang kita pikirkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Sehingga kita bawaannya uring-uringan. Bawaannya marah. Bawaannya terburu-buru. Bawaannya emosi. Kita terbawa kepada stres, depresi, karena memikirkan hal-hal yang begitu banyak. Sehingga kita lupa bahwa kita hidup di dalam damai Allah karena pembenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, bahwa kamu hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Orang yang hidup dalam damai dengan Allah, dia menyadari kasih karunia yang begitu besar terjadi dalam hidupnya. Terkadang kita sibuk dengan tugas pelayanan, mengatur jadwal. Mungkin kita bertugas di dalam tim pujian penyembahan. Tiap minggu kita harus menyiapkan lagu-lagu. Sehingga kadang kita bisa kehilangan damai sejahtera. Karena kita hanya menjalankan tugas. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari. Jangan pernah
kita hidup di luar damai Allah. Kita harus menyadari bahwa kita semua sudah dibenarkan, kita semua sudah diampuni, kita semua sudah dilayakkan. Sehingga hidup kita itu hidup dalam damai. Inilah yang membedakan orang Kristen dengan non-Kristen. Hal yang mencolok, yang membedakan orang Kristen dan non-Kristen adalah kedamaian. Di dalam hidup orang Kristen ada kedamaian. Dan kedamaian itu tidak diperoleh dari uang. Kedamaian itu tidak diperoleh dari materi. Walaupun itu dapat memberikan kedamaian, tapi sifatnya duniawi, sifatnya sementara. Namun kita mendapatkan kedamaian dari Kristus Yesus Tuhan. Karena kita didamaikan dengan Allah. Kalau hidup kita damai, saudara, maka keluarga kita ini akan damai. Pernikahan kita damai. Anak-anak kita semua hidup dalam damai. Ingat, kedamaian bukan hasil daripada apa yang kita lakukan. Dari karya manusia, bukan. Kedamaian terjadi dari karya Allah. Jika keluarga menyadari semua bahwa hanya oleh kasih karunia Allah kita boleh diselamatkan dan kita bersyukur kita semua boleh menjadi anak-anak Allah, maka hidup kita damai. Sehingga ketika kesengsaraan terjadi, masalah ekonomi terjadi, tidak akan menghilangkan damai yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan dalam surat Yohanes 14 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan damai. Tuhan Yesus berkata, aku berikan kepadamu damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya kalau kita hidup damai. Terkadang di dalam gereja kita lupa bahwa ada damai. Karena kesibukan pelayanan di dalam gereja bisa terjadi gesekan. Gereja sudah aktif seperti perusahaan. Gereja sudah kehilangan damai. Gereja sudah kehilangan sukacita. Yang mereka lakukan adalah bagaimana bisa melayani dengan baik. Bagaimana bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Sehingga semua pelayan-pelayan sepaneng, saudara. Mereka berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi mereka lupa. Tidak didasari dengan damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang terjadi ketika mereka selesai melayani, mereka capek. Capek mereka bukan karena kelegaan, tapi karena tugas-tugas. Dan terkadang di dalam gereja kita tidak mendapatkan damai itu. Sehingga tidak ada terjadi kerinduan untuk bersekutu. Yang dilakukan hanya tugas-tugas rutinitas. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, itu bahaya. Jangan sampai kita terjebak kepada tugas pelayanan tapi meninggalkan damai yang dari Allah. Justru pelayanan itu harus didasarkan dalam damai. Karena ketika pelayanan didasarkan oleh damai Allah yang ada dalam diri kita, maka yang terjadi pelayanan itu satu kerinduan. Ibadah itu satu pertemuan yang merindukan seorang akan yang lain. Pujian, penyembahan kita, musik kita merupakan perpaduan dari cinta kasih yang bekerja. Sebagaimana jemaat di Efesus ditegur oleh Tuhan Yesus. Jemaat di Efesus begitu besar, begitu modern waktu itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu telah meninggalkan cita mula-mula. Kenapa saudara? Karena mereka tidak membangun pelayanan didasarkan oleh cinta. Bapak Ibu Saudara, cinta itu muncul karena damai sejahtera yang datang dari Allah.
Ketika damai Tuhan turun atas kita, maka terbentuk cinta kasih. Dan cinta itulah yang membuat ikatan yang kuat di dalam setiap komunitas. Dan disitulah gereja cinta mula-mula yang dinantikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengetahui kelemahan kita, Tuhan mengetahui kekurangan kita, Tuhan mengetahui ketidakmampuan kita. Tetapi ketika kita tetap hidup dalam damai, maka cinta mula-mula akan terus terbangun. Sebab Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menghendaki kok sebetulnya kita harus perfect, harus sempurna. Tuhan tahu permainan musik kita, Tuhan tahu pujian penyembahan kita. Kalau mau dibandingkan dengan pujian penyembahan dan permainan musik malaikat, tidak ada apa-apanya saudara. Tapi Tuhan itu tidak melihat bagaimana Anda pandai bernyanyi, Anda pandai bermain musik. Tetapi Tuhan melihat hati yang penuh damai, hati yang penuh syukur. Itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara kemudian kita main seenaknya, nyanyi seenaknya. Tidak. Kita mau memberi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, yang terbaik itu disertai dengan kekurangan, kelemahan. Maka itu Rasul Paulus berkata, kita bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kuncinya hanya satu Bapak Ibu Saudara. Hasil percaya kepada Kristus, damai. Bukan karya. Bukan sekedar hasil, bukan. Tapi bagaimana hidup kita dipenuhi dengan damai Allah. Khususnya Natal ini saudara, mari kita renungkan. Apakah kita menjadi orang yang penuh damai? Wajah kita adalah wajah yang dipenuhi dengan sukacita. Mari kita munculkan kembali damai yang dari Allah ini Bapak Ibu Saudara. Mumpung di masa Natal, terkadang panitia Natal, pelayan-pelayan yang mempersiapkan acara Natal bisa kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka sibuk memberi yang terbaik, sehingga mereka kehilangan damai. Mari saudara, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tapi jangan lupakan, damai, kasih karunia Allah, pembenaran yang Dia berikan. Sehingga ketika kita melayani, kita dipenuhi dengan sukacita. Kita dipenuhi dengan damai Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Itulah yang Tuhan inginkan. Supaya di masa Natal ini, damai yang datang dari Allah itu, damai sejahtera yang bukan dari dunia, tapi datang dari atas itu, memelihara hati kita, memenuhi hati kita. Kita hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, sungguh yang membedakan kita dengan di luar kita adalah kedamaian karena pembenaran. Bukan karena materi, bukan. Kita bisa merasakan damai sejahtera karena kita tahu bahwa Allah telah mengampuni dosa kita. Dan Dia memberi kita damainya. Sehingga kita bisa hidup damai dengan Allah. Kata damai sejahtera itu karena hubungan kita dipulihkan. Orang yang sudah mengalami hubungan pemulihan dengan Bapa, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya akan menghasilkan pengharapan yang kuat, akan menghasilkan ketekunan yang tinggi, akan menghasilkan tahan uji. Kenapa pertengkaran terjadi dalam pelayanan? Kenapa ada orang yang nangis-nangis, khususnya ibu-ibu? Kalau sudah pelayanan nih,
nangis-nangis, teriak-teriak, marah-marah. Kenapa? Karena tidak hidup dalam damai. Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan selalu ada kekurangan. Dalam pelayanan selalu ada orang-orang yang tidak peduli, selalu. Tapi jangan kita kehilangan damai. Saya sering memperhatikan khususnya ibu-ibu nangis, saudara, sampai nangis-nangis, marah, sewot, sampai lipstiknya itu metot, saudara, karena marah. Jadi lipstiknya mestinya di tengah, bisa di pinggir, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena kita membangun acara, kita tidak membangun damai. Dan itu tipuan setan, saudara. Oleh karena itu saya berpesan pada panitia Natal, mari ketua panitia Natal yang mempersiapkan tanggal 25, mari yang kita bangun damai. Jangan kita bangun acara. Yang kita bangun damai. Bersama-sama dengan damai Allah kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk raja di atas segala raja. Sehingga acara Natal, ibadah Natal kita dipenuhi damai. Bapak Ibu Saudara, di mana ada damai sejahtera, di sana ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di sana ada damai sejahtera. Dan di mana ada damai sejahtera, di sana ada kemerdekaan. Ketika kemerdekaan terjadi, saudara, maka kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Mari mengakhiri 2023. Sebentar kita masuk 2024. Mari kita penuhi hidup kita dengan hidup dalam damai sejahtera. Hal-hal yang merintangi, hal-hal yang membuat perbedaan, doktrin-doktrin semua yang berbeda tidak mengurangkan damai sejahtera Allah dalam diri kita. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera, dan itulah hasil dari percaya kepada Kristus. Dan kita harus menjaga damai yang dari Tuhan ini selama-lamanya, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan orang lain akan merasakan bagaimana damai Kristus itu di hidup kita, keluarga kita, pekerjaan, dan semua yang kita lakukan. Dan kita menjadi saksi Kristus. God bless you all. Kita berdoa. Kuripi sandu kunama sekiripi sekiara masuk. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kembali Kau mengingatkan kami supaya kami mengerti hasil dari percaya kepada Putramu adalah damai. Kiranya kami tidak kehilangan damai ketika perayaan Natal, ketika pelayanan, ketika kami berdoa, tapi kami dilingkupi dengan damai yang luar biasa. Karena kami telah diterima, dibenarkan. Keluarga kami hidup dalam damai ya Bapa. Oh repasakarapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami Tuhan. Karena ada banyak di antara kami kehilangan damai. Kami menjadi pemarah, kami menjadi pendengki, kami menjadi iri, kami menjadi berseteru dengan yang lain dalam pelayanan. Sehingga kami kehilangan damai. Cinta mula-mula kami sudah luntur ya Bapa. Ampuni Bapa. Pulihkan Bapa, pulihkan. Supaya hati kami hanya tertuju kepada kasih karunia-Mu dalam Kristus. Hidup kami injili Bapa. Bukan sekedar karismatik, tapi hati kami injili Bapa. Dalam hidup kami memberitakan Injil, karena doa-doa kami dan doa injili keselamatan jiwa-jiwa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Hamba menyerahkan imam-imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini sampai jam 12 malam.
bahkan dini hari. Dan juga pekerjaan usaha kami, serta ibadah Miracle Worship Night jam 7 malam, serta nanti sore hamba akan memimpin kembali untuk berdiri sebagai imam. Kiranya Engkau mengurapi semuanya, dan kami mau hidup dalam damai Allah sepanjang hari ini. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persesuaian dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap